Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja menemui dua orang gadis. Nanti saya tanyakan namanya. Beliau ini baru saja menghadap ke Panitikismo Kraton Yogyakarta yang ingin mengurus persoalan tanahnya. Namun juga didampingi juga saya ingin bertanya kepada pemerhati atau pengamat agraria Pak Insinyur Selus Siput Lukasari. Selamat berjumpa Mbak dan juga Pak Siput. Ya. Ya. Saya ingin bertanya dulu kepada Mbak Tia ya. Mbak Tia, satunya Mbak siapa? Laksita. Mbak Laksita ya, itu berkawan ya. Saya dengar kemarin Anda menghadap ke Panitikismo itu. Anda ada apa itu Anda ke sana itu? Hari itu saya menemani ibu saya untuk mengurus surat perpanjangan HGB. Kita melakukan menerima panggilan dari Kraton untuk melakukan perpanjangan HGB itu kan. Kita bertemu dengan Mbak Yuni di sana. Beliau itu menjelaskan panjang banyak hal yang berbelit-belit. Dia itu pertama kali disodorkan kertas ini, dimana ibu saya itu harus menandatanganin untuk membayar pisungsung kekancingan senilai 589.000. Pisungsung kekancingan ya. Pisungsung itu berarti persembahan itu ya. Ya, katanya. Yang ini harus dilakukan setiap 1 tahun sekali. Nah, Mbak Yuni itu bercerita katanya kekancingan ini dan suratnya ini untuk mengurus perpanjangan HGB. Jadi langkah awal untuk perpanjangan HGB. Setelah membayar ini nanti akan diurus HGB-nya, tapi dia sendiri tidak bisa memastikan kapan itu perpanjangan HGB-nya itu bisa dilakukan gitu loh. Cuman katanya dia itu ada istilah palilah atau apa kemarin ya? Palilah ya. Jadi dari kami menyerahkan surat kesanggupan. Mbak Laksita mendampingi ya kemarin. Iya. Dari kami menyerahkan surat kesanggupan dalam rangka pemanfaatan tanah kesultanan ini. Ini merupakan surat pernyataan yang harus kami tanda tangani dengan dilengkapi dengan HGB yang asli diserahkan. Maka nanti dari Panitikismo akan mengurus SHM atas nama kesultanan. Setelah SHM Kesultanan itu selesai, tidak tahu nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun, kami menunggu SHM itu selesai, baru kami bisa mengajukan hak untuk guna bangunan, hak guna bangunan sesuai dengan nama yang kemarin ada. Seperti Tetapi itu ya. apabila tidak di SHM kan, apabila tidak mengurus HGB ini, maka hanya sampai pada SHM atas nama Kraton, lalu kami diberikan hak hak kekancingan selama 10 tahun. Dan itu per tahunnya 589.000 berlaku 10 tahun. Apabila kami masih ingin menempati itu lagi, itu akan diperpanjang 10 tahun lagi. Dan itu Anda sudah tanda tangan pernyataan itu belum? Belum ya? Dan yang asli belum Anda kasihkan juga ya? Oke, sampai di situ dulu. Nanti saya bertanya dulu pada Pak Insinyur Selus Siput Lukasari. Pak Siput, ini ada fenomena seperti ini menurut Anda sebagai pengamat agraria seperti apa Pak? Jadi begini Mas Argo. Ya. Ini sudah, kalau menurut saya ini sudah di luar aturan sama sekali. Ya. Apalagi tadi sampaikan Mbak katanya dari pihak Mbak Yuni ya, mengatakan ini tanah milik Kesultanan, tetapi tanda bukti hak miliknya belum ada. Baru mau dimunculkan setelah mereka menyerahkan tanah ini kepada Mbak Yuni. Intinya begini aja, permasalahan ini seperti yang dialami oleh Bu Tuti. Artinya beliau tidak sendirian ya. Ini banyak lah. Semestinya yang begini ini mungkin kalau mereka berkenan ya dilaporkan saja kepada Pak Gubernur. Ini kan sangat memalukan. Ini tanahnya ini pasti tanah negara.
Dan juga mereka ini kok bisa ke panitisme ngurus perpanjangan hak guna bangunan, itu bagaimana dulunya? Ya. Ini juga tanggung jawab atau maaf ya, ini tanggung jawab dari BPN, dari BPN, dari kantor pertanahan BPN. Ya. Siapa yang menyuruh mereka sampai ke panitisme? Tentunya kalau tadi saya ikuti sepintas dengan ibu mereka itu disuruh oleh BPN ke Distaru. Kemudian oleh Distaru ada satu surat dari ASEK sehingga mereka dapat telepon ke panitisme terus digiring seperti itu. Ya tidak mestinya ya ngurus HGB itu harus ke BPN. Itu HGB itu kan tanah negara. Ya. Maka dari itu yang paling penting sekarang ini way out-nya saja. Ya, daripada berkutat dengan yang namanya Mbak Yuni, oknum seperti itu, ya, itu lebih baik datang ke ORI saja, laporkan kepada ORI atas yang mereka alami, sehingga nanti biar pengurusan HGB ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. ORI Ombudsman Republik Indonesia ya. Ya, harus begitu. Ya. Ya karena itu memang sesuai aturannya mereka berhak atas perpanjangan HGB itu jelas-jelas tanah negara. Iya. Bukan tanah manapun Kesultanan Solo atau Kesultanan, nggak ada. Mana tanda buktinya kalau itu tanah Kesultanan mana, nggak ada. Ya. Maka itu ini bikin malu Pak Gubernur. Harus Pak Gubernur itu diberitahu betul-betul. Ini kan bagaimana bukan tanah negara kok dipersulit seperti ini. Itulah kalau menurut Tapi kebetulan saya. Kan sekarang ini kan gubernurnya kan juga Ngarso Dalem sendiri juga itu. Gimana tuh Pak Siput? Saya pikir begini ya, ini tanah ini miliknya teman-teman, maaf ya, ini kan ya saya tidak membedakan ya, tapi ini mereka itu adalah asli Jogja, asal Jogja di kampung tanah 70 meter persegi. Loh, Ngarso Dalem mana tahu yang begini? Ngarso Dalem itu kan beliau gubernur ngurusi, pasti Ngarso Dalem itu jadi gubernur sumpahnya itu adalah bekerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku itu. Iya, sumpahnya ya Pak. Iya. Ya dasar UPA lah. Kalau Ngarso Dalem tahu seperti ini ya beliau pasti duka. Saya tahu persis itu. Beliau paling tidak senang kalau orang kerja tidak berdasarkan peraturan perundangan. Ini apa dasar aturan perundangan? Iya. Coba orang kok disuruh nulis pernyataan suruh nyerahkan tanahnya itu bagaimana? Kalau memang itu miliknya menurut Yuni, itu miliknya keraton, ya mestinya Yuni itu menunjukkan ini loh Mbak, ini tanah keraton, ini ada sertifikatnya tanah keraton, jadi kamu itu numpang di tanah keraton, dasar sertifikat kepemilikan keraton, bukan kok orang suruh nyerahkan tanah negara, terus kemudian baru di situ diproses menjadi tanah keraton itu bagaimana? Itu kan kalau Ngarso Dalem tahu, saya yakin beliau pasti akan duka. Itu. Iya. Oke, terakhir Pak Siput, karena waktu isi kita yang terbatas, kedepannya ini karena kan berdasarkan pengamatan saya di lapangan juga kan Mbak Tia dan kawan-kawan ini kan tidak sendiri ya, artinya kan banyak terjadi di Jogja sekarang ini sedang terjadi. Itu kedepannya menurut Pak Siput seperti apa ini nanti? Begini, BPN terutama Kanwilnya Pak Suwito itu harus ada tanggung jawab lah. Dia tuh disumpah untuk melayani masyarakat kok. Jadi setiap masyarakat yang mengajukan permohonan HGB dilayani saja. Gitu loh. Dasar aturan kalau itu tanah negara ya tanah negara. Nggak ada HGB kok tanahnya mana itu nggak ada. Pasti tanah negara. Diperpanjang saja. Nah, kalau tidak ya jangan jadi Kanwil lah. Dia kan mesti ngawasi kakantah itu kerjanya supaya berdasarkan peraturan perundangan. Kalau enggak kan semua dibikin susah. Begitulah. Jadi kalau menurut saya BPN harus dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri yaitu Pak Hadi Cahyanto supaya bekerja sesuai peraturan perundangan. Yang begini menghilangkan haknya orang ini mafia tanah loh. Iya toh? Nanti kalau sampai Pak Hadi Cahyanto apa enggak gimana enggak digebukin semua itu? Kan menurut Pak Presiden kan harus digebukin tuh mafia tanah itu. Artinya dengan kata lain Kakantah Jogja harus proaktif ya Pak? Iya, jangan menghilangkan haknya masyarakat. Ini kan HGB ini bisa ditingkatkan menjadi hak milik kalau beliau-beliau ini tahu. Ya. Iya toh? Ya. Oke Pak Siput. Terima kasih Pak Siput. Terima kasih Mbak. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.